Perkenalkan saya, Heri Suprapto, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Saya mengawali produksi sedotan bambu ini. Sedotan bambu ini tahun 2016. Itu memang saya berawal dari coba-coba karena kan memang masa sedotan ya yang namanya kayak gini kan kok sedotan kayak gini, tapi karena memang manfaat dari semua itu untuk kepentingan lingkungan hidup, penyelamatan lingkungan hidup, pencemaran dari lingkungan hidup, itu akhirnya ya malah jadi sekarang jadi benar-benar diminati masyarakat luas. Untuk Bisnis sedotan bambu berawal dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini juga didukung oleh pemerintah yang melakukan pelarangan terhadap bahan baku plastik maupun segala pembungkus yang berbau plastik. Oleh karena itu, banyak muncul alternatif sedotan, mulai dari stainless steel dan juga bambu. Sedotan bambu memiliki keunggulan, karena di samping bahan bakunya yang tersedia sangat banyak, pangsa pasarnya pun masih tersedia luas, baik itu untuk ekspor maupun di dalam negeri, untuk daerah-daerah pariwisata seperti Yogyakarta dan juga Bali. diminati masyarakat luas. Untuk di dalam negeri sendiri itu memang paling besar itu di Bali. Di Bali itu karena memang masyarakatnya sendiri juga turis-turis dari luar itu banyak. Di sisi lain ada pergubnya juga sudah ada. Bahkan sampai warung-warung kaki lima aja udah pakai sedotan bambu. Tapi untuk kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, terutama kota-kota yang tingkat pariwisatanya tinggi seperti Jogja itu luar biasa. Masyarakat semakin sadar sekarang. Untuk luar negeri memang lebih antusias untuk mencari sedotan bambu ini karena memang bahan sedotan bambu ini banyak ada di Indonesia, di negara kita. Nah, permintaan di luar negeri itu ternyata jauh lebih tinggi. Bahkan ada yang sampai datang ke sini ini dari Belanda itu minta satu kontainer. Tapi kan memang karena banyak hal yang tidak bisa dipenuhi, jadi kita selama ini belum bisa memenuhi pemasaran di luar negeri itu ke Belanda, ke Perancis, ke Australia, bahkan sampai ke Amerika juga, Singapura. Jadi yang selama ini yang rutin itu ke Perancis sama ke Korea Selatan. Suatu inovasi bisnis dapat masuk dalam kategori inovasi yang berhasil jika bisa memanfaatkan peluang yang ada dan bertahan serta tumbuh serta memiliki perbedaan dengan bisnis yang telah ada sebelumnya. Bisnis sedotan bambu telah memanfaatkan peluang yang ada, tinggal bagaimana dia bisa tumbuh dan berkembang dan terus berubah, karena yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Jadi, dibutuhkan selalu inovasi agar dapat bertahan dan bersaing dengan bisnis yang sejenis maupun bisnis yang lainnya. Sama ke Korea Selatan. Harga sedotan bambu ini sebenarnya terbilang cukup murah lah, dibanding yang stainless apa ini. Semua ukuran itu saya harga itu 750, itu kecil besar sama yang tanggung itu sama semua. Bahan baku sedotan bambu ini pada dasarnya bambu itu banyak tumbuh di Indonesia, terutama kalau sedotan bambu ini namanya bambu buluh ini tumbuhnya itu di lereng-lereng pegunungan.
Jadi terutama yang ada di pinggir-pinggir kali. Pertumbuhannya itu belum ada di pertanian, masih liar, masih di tanah-tanah pekarangan warga-warga itu belum dikelola dengan banyak. Ya itu terbatas tidak bisa untuk memenuhi pasar. Pada akhirnya, bisnis sedotan bambu diharapkan bukan hanya sekedar sebagai pengganti plastik, akan tetapi bisa menjadi sebuah produk yang lebih unggul dengan segala tambahan, misalkan dengan tambahan sendok, tambahan garpu, dan dikemas dalam kemasan yang sedemikian rupa sehingga akan menarik konsumen. Selain itu, diharapkan dengan adanya pengganti dari plastik ini, maka kelestarian lingkungan juga akan semakin bisa terjaga. Sekian dari saya. Terima kasih.